Karena nanti tentara ini kan gak mau capek, pasti dia akan suruh preman, Mas. Ya memang hari ini negara piara itu. Kan kita jelas dan terang dong, gamblang dong lihatnya. Ketika aksi kemarin kawan-kawan di Bandung, dia akan berhadapan sama ormas. Kita selalu bilang yang mengancam di lautan ini ya, contoh kasus-kasus yang tadi Mas bilang, orang yang menjaga tambang-tambang ilegal, mau korupsi bayar polisi. Ini kan mengancam di lautan sebenarnya. Terang loh Mas, Aguan yang pagarin laut itu mengancam di lautan. Terus kemarin kasus Pertamina itu yang merusak semuanya, Mas. Yang merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa itu Mas. Moral, etika kita hancur. Ya masa Mas orang korupsi dah. Terus tentara yang melakukan kejahatan, karena saya nggak, polisi melakukan kejahatan, nggak ada rasa bersalah. Rejim loyalis, rejim yang mengedepankan loyalitas, rejim satpam, rejim preman. Ya kalau yang dipraktikan itu Mas, kita mau mengatakan apa? Semua yang diukur loyalitas. Akhirnya orang yang loyalitas ini nggak perlu diskusi, nggak perlu ngobrol, nggak perlu pintar. Yang penting lu dengar aja saya kata saya. Ngejilat aja yang penting. ABS. Yang penting menjilat aja. Tapi kan memang ini sama sekali nggak ada niat untuk bekerja untuk rakyat. Nggak ada niat untuk sekali untuk menyelamatkan nasib rakyat yang dari keterpurukan ekonomi. Dia malah menerapkan. Dia malah mendorong adanya undang-undang TNI ini. Yang pada kondisinya masyarakat sipil tahu persis bahwa undang-undang TNI ini kan ada pengadilan tertutup. Ini kan sangat feodal, sangat tertutup. Yang inilah yang membuat investasi ini mati. Den, apa kabar Den? Siap Mas. Ya. Sehat. Ngobrol-ngobrol lagi nih kita tentang perjuangan nih yang kayaknya masih belum selesai ya. Iya. Karena gelombangnya Nggak akan protes selesai Mas. aksi undang-undang TNI itu begitu menggelora kalau saya lihat dan masif berbagai kota. Iya. Yang saya agak sedikit heran ternyata nggak hanya kota-kota besar nih, sampai ke kota-kota yang tadinya bukan sentral gerakan itu sekarang jadi ini juga bangkit gitu loh. Bangkit semua. Itu sebenarnya ceritanya gimana sih Den? Ya cerita bagaimana gerakan ini ya bisa muncul Masif gitu ya. Di berbagai kota dan berbagai daerah ya. Artinya kan ini kan sebuah perlawanan yang sangat kolektif dan ingatan kolektif atau sejarah kolektif itu masih ada di masyarakat Indonesia. Nah yang berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat sipil dan trauma kolektif yang dialami masa lalu yang 32 tahun bahwa rejim otoritarianisme atau rejim fasis Prabowo Soeharto terus mau dijalani lagi oleh rejim saat ini, rejim Prabowo yang berwatak satpam, berwatak militer ini kan itu yang hari ini dilawan oleh masyarakat sipil dan kawan-kawan mahasiswa beserta masyarakat sipil kan merasa hal ini kan tidak boleh terjadi kembali di tengah situasi krisis ekonomi, krisis politik saat ini terjadi. Nah kemudian perlawanan ini kan lahir di berbagai daerah dan pertama kali di Jakarta, kemudian kita lah kawan-kawan kawan-kawan game ini pertama kali melakukan aksi yang berturut-turut. Kemudian di Jakarta lahirlah seminggu pertama di Jakarta. Kemudian seminggu keduanya diikuti oleh kawan-kawan daerah. Kemudian di Jakarta kita coba mulai lagi di hari Senin dan kita coba mendesain ulang lagi di hari Kamis kemarin. Dan begitu pecah akhirnya kan, dan akhirnya kita lihat wajah semuanya. Bahkan aksi kemarin kan ada senjata. Iya. Senjata gitu loh. Jadi kayak kemarin itu kan lihat di video-video yang beredar di media sosial itu ternyata aksi represifnya keras ya. Dan masyarakat sipil dengan tagline kita memukul balik. Injak balik bahasanya, injak balik akan kelakuan represif ini. Nah, maksudnya gimana injak balik itu? Injak balik karena beberapa kawan-kawan kita di daerah kan dipukul, direpresif, dan hal-hal ini kan yang menurut kita kemungkinan kenapa kita harus merespon seperti ini. Kita marah masyarakat sipil terhadap militer, khususnya polisi, tentara ya. Pistol diberi sama rakyat, diambil dari uang pajak rakyat. Kemudian alat itu memukul balik rakyat sendiri. Ini kan membuat masyarakat marah gitu loh. Ini kan artinya wajah ini sama seperti rejim Soeharto waktu bermimpin, waktu berkuasa 32 tahun. Ini yang masyarakat sangat khawatirkan. Dan kemudian kan kita melihat masyarakat sipil melihat
ini ketika undang-undang TNI ini artinya kan undang ini kan undang-undang yang akan mengisi wilayah-wilayah sipil. Yang belum saja, yang belum ada undang-undang ini saja Mas, semua udah terisi semua. Sudah. Ya, betul. Nah kemudian ini yang bikin masyarakat marah. Kalau mereka mengisi lagi wilayah-wilayah ini, sedangkan kita tahu sendiri watak militer kita sangat feodal dan kemudian anti kritik, dan apakah itu indikasi korupsinya sangat tinggi? Ya sangat tinggi karena berdasarkan pengalaman historis yang kita ngalamin di zaman Orde Baru itu kan mereka korupsi berjemaah. Siapa juga berani memilih mereka? Karena apa? Pengadilan tentara kita adalah pengadilan militer dan pengadilan sifatnya tertutup. Nah kemudian di tengah situasi masyarakat lagi mendesak ya pemerintah ataupun DPR segera mencabut sebenarnya undang-undang TNI, kemudian ada lagi undang-undang Polri, revisi undang-undang Polri ini, yang sebenarnya masyarakat sipil pinginnya reformasi kepolisian dulu, sehingga ini tidak terjadi sebagai bahasanya untuk melindungi dua lembaga ini sebagai super body mereka sendiri ya untuk menguasai supremasi sipil ini. Tapi reformasi dulu karena satu SDM-nya tentara polisi kita ke SDM sangat rendah. Apakah semua tentara polisi membaca buku? Enggak juga. Mereka kan memang kalau tentara kan dilatih untuk perang ya. Kemudian apakah mereka pantas untuk ada wilayah sipil? Ya selama itu istilahnya kompetensinya ya. Dan memang dibutuhkan untuk sesuatu yang darurat ya mungkin bisa jadi ya. Tapi ini kan situasinya kan berbeda. Iya, masalahnya gini Mas, nggak harus semua gitu loh. Di wilayah-wilayah tertentu kita memahami kayak pertahanan, makanya dibilang kembali ke barak, kembali ke porsinya, bukan malah mengisi wilayah-wilayah sipil gitu loh yang terjadi hari ini kan. Kemudian kan di pihak di kepolisian pun sama gitu loh. Ini kan menguat lagi bahwa padahal yang masyarakat sipil inginkan ini reformasi kepolisian, kemudian kepolisian akhirnya mendorong nih. Nah undang-undang itu memang berangkat dari Jokowi sendiri memang dari zaman Jokowi karena memang saat ini belum dibahas lagi karena surpresnya belum. Nah apakah ini Prabowo nggak tahu? Prabowo tahu persis kejadian ini. Kemudian ini dilemparkan ke DPR kita yang memang hari ini begitu vakum ya. Nah kondisi inilah yang bikin masyarakat sipil marah dan PHK terjadi di mana-mana. Nah ini yang menurut kita kondisi yang kayak begini artinya kan melahirkan kesadaran kolektif masyarakat kita. Maksudnya kita terjadi seperti ini kan ketika supremasi sipil dibatasi dengan kita yang sangat hari ini taraf hidup masyarakat sangat menurun, kemiskinan itu semakin meningkat, kok malah negara akhirnya enak-enakan begini. Dari protes kemarin kan koalisi masyarakat sipil dengan mahasiswa ya. Karena kalau kita lihat sekarang pergerakannya itu nggak ada mahasiswa tapi muncul juga dari kekuatan-kekuatan masyarakat sipil yang selama ini sebagai silent majority gitu. Mereka cuma jadi nonton, sekarang udah mulai bergerak. Jadi ada semacam, kalau saya lihat ada semacam konsolidasi alami gitu. Konsolidasi alami. Betul nggak sih gitu? Kolektif tadi itu Mas, karena berangkat dari ingatan kolektif, sejarah kolektif tadi, berangkat dari trauma kolektif yang dialami masa lalu. Kemudian ini perlawanan ini begitu menurut saya begitu besar ya Mas ya, karena sampai di Eropa, sampai di Amerika mahasiswa ya. Artinya kan ini kan harusnya dilihat sama rejim bukan sebagai suatu ancaman yang menjadi masalah. Ini dianggap sebagai ancaman, antek asing lah, anjing gonggong lah. Ini yang menurut kita ini cara-cara rejim saat ini sangat otoriter dan itu watak asli tentara. Dan kalau respon pemerintah hari ini begitu ya kita nggak usah heran Mas kalau kita berangkat dari sejarah, memang itu wataknya. Apakah kita memfitnah ngomong gini? Enggak fitnah. Itu latar belakang sejarah. Kemudian ketika masyarakat sipil bilang, oh bahwa TNI kita kembali ke barak, itu karena kita tahu posisi tentara itu di posisinya situ, sehingga tupoksinya nggak salah. Kalau memang nggak yang kita hari ini mereka merasa kok kita jadi benci tentara, nggak ada benci tentara. Nggak ada kita benci tentara. Ya, kita ingin mengembalikan fungsi aja. Fungsinya. Fungsi utamanya tentara kan. Ya yang memang memprihatinkan sekarang ini kan di mana aksi protes dianggap sebagai sebuah gangguan keamanan. Kedaulatan negara. Ya, kedaulatan negara dan keamanan. Karena kalau kita bicara keamanan, kemarin kan di kasus di Kerawang itu polisi ingin memproses sebagai tindakan kriminal gitu. Betul. Itu kan yang terjadi Mas. Kemudian kan keamanan negara ini kan kedaulatan negara mengancam. Saya kemarin juga sempat melihat walaupun beberapa akademisi kayak Uceng itu mau respon kan terkait ini ancaman bagi supremasi sipil.
cyber ini kan akhirnya mereka perebutan ruang cyber kan tanpa instansi kepolisian sama tentara untuk yang dilihat oleh masyarakat sipil untuk memata-matai, mengintai-intai masyarakat sipil. Kemudian kalau memang yang mereka merasa mengancam kedaulatan negara itu harusnya sudah sangat jelas korupsi. Orang-orang yang melakukan pejabat-pejabat kita yang korupsi. Terus kemudian yang melanggar konstitusi, yang pagarin laut itu kan kedaulatan laut kita terancam. Ya. Kemudian yang menggadaikan sumber daya alam kita, itu kan yang lebih terang benderang gitu loh Mas. Toh masa masyarakat sipil yang protes akan melihat kondisi negara hari yang carut marut kok dibilang mengancam kelautan. Ini yang menurut kita ini nggak benar gitu loh. Negara hari ini kan mau kemana sih dibawa kita bawa negara ini? Masyarakat kritis yang pun dia protes pun palingan dengan bendera ataupun apa kayu satu. Itu pun juga ya harusnya kan negara nggak harus berangkat dari militer langsung pakaian lengkap segala macam. Kemudian kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil sebanding nggak apa yang dengan DPR lakukan hari ini? Ini kerusakan pagar sedikit Mas. Dibilang kriminalisasi, dibilang apa? Pengerusakan aset-aset negara segala macam. Toh hari ini muncul aset negara gimana? Bukan rakyat ya? Bukan rakyat. Bukan masyarakat sipil. Bukan masyarakat sipil. Yang merusak hukum. Yang merusak hari ini hukum kita akhirnya jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kan itu yang terjadi Mas. Kan kenapa masyarakat sangat trauma dengan kondisi ini? Pertama, ya kita perlu tahu sendiri. Kasus-kasus yang terlibat dalam TNI Polri itu kan harus viral dulu, baru direspon. No justice, no viral, kan akhirnya itu yang terjadi. Ya. Itu pun tanpa undang-undang ini aja. Ini sering terjadi. Iya, betul. Kemudian kan kita jangan menutup mata dengan kondisi ini. Ketika ada undang-undang ini kan akhirnya kan masyarakat melihat, oh ini kok makin meluas, makin melebar. Ya. Ini kan udah tadi kita bilang ini agenda yang belum dijalankan Orde Baru, kemudian dijalankan lagi oleh rejim Prabowo ini. Kemudian Prabowo melanjutin legasi Jokowi. Ya. Oke, aku ini ya. Jadi beberapa alasan ya, kenapa ada penolakan terhadap undang-undang TNI. Karena melihat kondisi empiris hari ini, nggak undang-undang itu aja belum disahkan aja sudah situasinya sudah kayaknya dua institusi kayak apa sebagai entitas yang mau menang sendiri ya kan, ya betul nggak? Menjaga status quo-nya, mempertebal super body-nya. Mau menang sendiri lah. Yang kedua, kecemasan terhadap berulangnya gaya pemerintahan baru yang otoritarian ya, seperti itu ya. Dimana masyarakat itu dikebiri aspirasinya, ekspresinya, bahkan inovasinya pun dipangkas. Iya dipangkas. Ya. Itu dua itu betul nggak? Betul. Ya kan kita melihat Mas, kenapa hari ini terancam ya. Ketika masyarakat mengkritik, masyarakat yang melakukan kritik ataupun kritis akan kondisi negara hari ini, direspon sama pimpinan presiden kita hari ini. Ya. Anjing gonggong, antek asing. Ini kan, ya tadi kita bilang kalau negara ini menggadai bangsa ini, menghambak ya asing, menghambak ya ini. Terus negara ini mengatakan, itu bukan antek asing, kan konyol. Jadi kalau negara yang melakukan itu bukan antek asing, mengundang investor katanya. Iya. Tapi kalau rakyat kecil yang mengkritik negara dibilang antek asing, dilabelin antek asing. Padahal kan kita ini bukan orang bodoh Mas. Kita tahu kalau kita belajar bagaimana kapitalisme, imperialisme. Ya kan dengan kondisi Prabowo sama Jokowi saat ini rejim boneka dari Jokowi kemarin menghamba Jokowi Cina. Prabowo melanjutkan itu kan. Jelas indikasi kita Mas. Maksudnya ini rejim boneka, baik itu imperialisme Cina dan Amerika. Ya akhirnya militer ini yang mereka butuhkan untuk menjaga investasi mereka. Kalau masyarakat dibilang ini gerakan yang dijalankan oleh asing segala macam, ya ini konyol gitu loh respon dari negara gitu loh. Tapi kalau dilihat nggak, ini ada sebuah persekongkolan nggak sih antara DPR, eksekutif, yudikatif, ya tentang undang-undang TNI ini? Dibilang persekongkolan, jelas masyarakat juga pasti sadar betul ini persekongkolan. Kemudian kan yang kita lucu ini gini Mas. Ini DPR ini kan DPR yang di Senayan ini kan kita bilang ulang-ulang ini udah berkali-kali kita bilang ya DPR yang di Senayan ini udah sepertinya cabang Gerindra versi Senayan. Ya karena apapun itu dari istana masuknya ke sana. Jadi digolin semua. Dan tanpa ada suatu tugasnya dari DPR sebagai menyambung aspirasi masyarakat. Harusnya DPR ini kan cerminan masyarakat. Dan dia harusnya mengambil aspirasi untuk menjaga gitu loh bahwa aspirasi rakyat ini bisa dijalankan. Tapi ini cuma aspirasinya dari istana.
Gerindra. Iya. Makanya dibilang Tim DPR. plus. Ya. Senayan hari ini kan kita bilang kan DPC cabang Gerindra Senayan. Gitu loh Mas yang kita lihat hari ini. Ini kondisi yang menurut kita sangat parah sebenarnya, krisis ekonomi yang terjadi. PHK di mana-mana. Keberpihakan itu nggak ada. Keberpihakan itu sangat-sangat jauh. Jadi aku tertarik tadi dengan respon pemerintah ya menyikapi situasi sekarang ini ya. Kayaknya terhadap gelombang aksi protes kemarin tuh mereka udah membuka ini ruang-ruang publik juga kayak media. Ketakutan untuk menyiarkan peristiwa itu kan? Ya, media nasional kita enggak, Mas. Media nasional kita kan ya kita kalau bagi kita ya, Mas, bagi kita yang selama ini selalu aksi beberapa negara kan hal ini bukan hal baru. Ya, maksudnya sekarang media itu ketakutan dari gitu. Zaman Jokowi kan, ketika Indonesia gelap sama kemarin aksi selesai, kemudian kan Prabowo panggil pamret sama media. Kemudian kan ini kan seolah-olah negara ini menutup apa kejadian yang sebenarnya. Tapi kan gini loh, masyarakat hari ini punya platform juga, punya platformnya masing-masing. Artinya masyarakat di Indonesia hari ini kan punya platform medianya kecil-kecil, dia coba mengabarkan. Kelebihannya sekarang ini ya, kalau situasi di pada 98 pada saat itu aksi demo, aksi apapun itu disiarkan oleh semua media. Ya. Tapi sekarang ini walaupun media mainstream itu bisa ditutup itunya, apa istilahnya nggak pernah diliput channelnya ya. Tapi sekarang ini ada media-media alternatif yang kayak kita ini yang akhirnya berperan penting untuk istilahnya menjadi BPM juga lah untuk mengubarkan semangat perlawanan gitu ya. Nah memang kalau kita perhatikan cara-cara ini memang cara-cara yang dipakai juga dulu zamannya Soeharto itu. Iya. Makanya kita bilang ini agenda lanjutan. Ya, agenda lanjutan. Orde yang paling baru. Orde yang paling baru kan. Ini kan rejim keberlanjutan dan rejim orde yang paling baru dan rejim keberlanjutan si Mulyono ini kan. Padahal kan terang-terang tadi kita udah bicara ulang-ulang kan. Yang mengancam kedaulatan negara ini, kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini kan jelas terang depan mata oligarki. Kemudian pelanggar konstitusi, hukum yang hari ini yang harusnya menjadi panglima, kan nggak jadi panglima, hakim-hakim yang sembarangan. Ini orang yang mengancam kedaulatan. Kita kan mengamini Indonesia sebagai negara hukum. Tapi kan yang nggak menjalankan hukum ini kan bukan masyarakat sipil. Ya, juga kita perhatikan sekarang ini justru ada semacam salah prioritas atau misprioritas ya. Ada ya, memang kita bisa bilang kalau memang kita bisa mengatakan bahwasannya ya ketika negara hari ini mau menjalankan amanat konstitusi berarti nggak ada agenda pribadi atau agenda kelompok. Ini yang terjadi hari ini, ada menjalankan agenda pribadi masing-masing. Nah, Prabowo hari ini menjalankan agendanya. Saya kan militer, saya kan mantan Kopassus. Udah saya pingin besarin kelompok saya. Dan Prabowo itu kayaknya lebih percaya kepada militer dibandingkan sipil, betul nggak? Ya itu kalau saya sih mau secara alamiah natural kayaknya begitu dia. Ya, secara alami natural. Dan sebenarnya bukan itu juga Mas, dia karena yang kita lihat ini Prabowo ini mempercaya satu memang ya paling dominan yang dia menggunakan, kemudian masyarakat sipil yang loyal sama dia, yang mau menjilat dia senang. Dia senang Mas. Yang mau menjilat sama dia, yang hari ini berkuasa kan kita juga yang bilang menteri-menteri yang hari ini kan, yang penting loyal. Karena Prabowo ini kan nggak pernah mau diskusi, Mas. Sifatnya komando instruksi. Jadi satu arah ya? Satu arah, apapun itu jalan. Kemudian kan inilah yang dia suka. Akhirnya kan perilaku ini kan sama sekali tidak mencerminkan bagaimana pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang terbuka dan transparan. Kira apa yang dilakukan Prabowo hari ini hanya untuknya. Ya kita terbukti uang 300 triliun hasil efisiensi itu kan nggak berfungsi di kantongnya pribadi. Iya. Kantong pribadi. Kemudian kan masyarakat sipil setelah lebaran ini semua kan setelah mudik balik lagi kan kita mengalami duit habis dipakai lebaran, kemudian PHK di mana-mana, nanti hotel-hotel kan berhenti semua. Ya. Apakah kita nggak yakin gerakan akan besar? Kemudian bagaimana kita mengglorifikasi, menaikkan eskalasi ini? Ya, kalau kita perhatikan sekarang ini kan pemerintah Prabowo Gibran lah ya, satu paket ini. Bener nggak sih mereka tuh nggak sensitif sebenarnya terhadap suara rakyat gitu? Apa ya kalau kita ngomong kalau Gibran mah gimana ya, emang badut emang karena kita emang badut emang. Kalau Prabowo ini satu ini kan emang ya joget aja,
dia nggak ada merasa salah satu persoalan bahwa ini persoalan yang sangat serius dihadapi bangsa ini dengan tantangan ekonomi kita yang makin terus ekonomi kita makin merosot. Dia kan kemarin Mas dia ngomong kan yang saya kan nggak punya saham ketika ISG kita turun. Harusnya kan seorang pemimpin kan bisa bukan begitu. Seorang pemimpin kan nggak harus begitu meresponnya. Ini kan yang terjadi mengenai pengusaha-pengusaha kita yang ada di dalam negeri. Kemudian dia merespon itu. Karena saya nggak ada saham. Kalau nggak ada saham terus lu nggak memimpin itu. Semua itu kan masyarakat kita gitu loh. Semua itu kan rakyat kita. Harusnya dia nggak bisa merespon seperti itu. Coba memperbaiki. Saya kan nggak ada saham, nggak ada masalah. Itu yang justru akhirnya investor pada kabur ya? Pada kabur. Ya dengan sikap Prabowo yang sangat otoriter ya. Itu otoriter itu. Anti demokrasi. Padahal kan sangat-sangat jelas gitu loh. Ketika masyarakat mengkritik, wah anjing gonggong ini, jangan dengar ini gonggongan anjing. Iya ya. Saya juga agak tersinggung deh kok. Para pengkritik dikatakan diibaratkan seperti anjing gitu. Kayak itulah Mas, hari ini kan situasi kebebasan ekspresi, kebebasan akademik kawan-kawan mahasiswa pun dihambati kan Mas. Rektor-rektor kan juga dikondisin Mas. Betul. Untuk mahasiswa nggak boleh tur ya. Kemudian pers pun sama Tempo mengalami kirimi kepala babi. Kemudian direspon sama apa sih si Hasan Hasbi ini sebagai apa? Ya PCO. Ya PCO istananya kan mengatakan ya masa kaya tinggal makan. Itu kan ngeledek Mas. Menghina itu. Menghina. Kemudian diserang secara psikis dan kemudian dikirim lagi tikus. Ya. Tikus ini kan ada 6 tikusnya kan ini 6 podcast bocor halus kan ada 6 orang ini kan. 6 orang ya. Itu kan parah Mas. Orang yang hari ini ngomong dianggap tikus, terus tikus-tikus yang beneran yang korupsi ini gimana? Iya, ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang Prabowo ini pertama ya tidak sensitif. Ya. Ya, terhadap suara-suara rakyat yang memang ingin memperjuangkan nasibnya. Ya. Kalau kita perhatikan dia lebih suka cenderung memperjuangkan kelompoknya sendiri atau kawan-kawannya dibandingkan suara rakyat. Orang baru memimpin aja Mas. Ketika dia baru memimpin aja dalam waktu 5 bulan ini perlawanan besar sama Mas. Betul. Gerakan besar. Kemudian RUU itu ya pilkada ya. Iya, kemudian harusnya dia sebenarnya introspeksi lah ya gitu harusnya ya. Sebenarnya Mas harusnya dia tuh sadar. Tapi kan memang ini sama sekali nggak ada niat untuk bekerja untuk rakyat. Nggak ada niat untuk menyelamatkan nasib rakyat yang dari keterpurukan ekonomi. Dia malah menerapkan. Dia malah mendorong adanya undang-undang TNI ini. Yang pada kondisinya masyarakat sipil tahu persis bahwa undang-undang TNI ini kan ada pengadilan tertutup. Ini kan sangat feodal, sangat tertutup. Yang inilah yang membuat investasi ini mati. Dan dia adain hanya untuk kepentingan kelompoknya menjaga investasinya dia. Ya. Nah, inilah yang membuat masyarakat sipil itu menganggap dan bahkan investasi pun merasa ngapain kita berinvestasi di tempat-tempat orang-orang korup dan antara di semua ada orang yang korupsi semua. Ngapain kita datang ke satu bangsa ini? Kita sangat tertutup hanya karena kelompoknya Prabowo ini bikin kuat. Yang kedua juga itu sebenarnya undang-undang TNI, Polri maupun Kejaksaan itu nggak urgent. Memang nggak urgent Mas, mereka cuma menjadikan sebagai tameng dan bahkan menguatkan super body mereka masing-masing. Itu hanya untuk menguatkan posisi mereka, status quo mereka aja itu sebenarnya. Tapi secara untuk kepentingan lain nggak ada urgensi. Nggak ada, rakyat malah diintai-intai. Rakyat kan akhirnya malah mendapat intimidasi ketika merespon situasi ini. Mereka akhirnya menggunakan alat negara yang dibeli dengan uang rakyat ini. Emang kalau ngutang Prabowo yang bayar emang? Ya kita lah. Kita kan maksudnya. Artinya kan ini semua duit dari pajak rakyat nanti. Kemudian itu menjadi barang ancaman buat masyarakat. Nah yang bikin masyarakat sangat marah sama TNI sama polisi ini satu Mas. Mereka ini kan dianggap sebagai warga negara VIP di negara ini. Ya, karena dikasih senjata. Jadi kayaknya kasta mereka lebih tinggi daripada sekat sipil ya. Kalau kita nonton bola misalnya ada ataupun nonton konser kan ada tempat-tempat VIP ini lebih khusus nih. Ini mereka ini dikhususin, tapi perilakunya bajingan. Ya jadi kalau mereka melanggar hukum tidak bisa dituntut ya kan. Kalau nggak viral. Ya tapi kalau kayak TNI itu kan sebenarnya nggak bisa dia adilin di pengadilan sipil. Ya. Begitu masuk ke pengadilan militer ya nggak tahu nasibnya kayak apa, betul dihukum atau enggak kan gitu. Kan harusnya kan itu dulu Mas, step yang benar itu kan membenarkan dulu pengadilannya dulu biar demokratis. Mekanisme hukum militernya kan, pengadilan militer dibenarkan. Kemudian baru kita ngomong ke sana untuk membenahi
RUU TNI sendiri nih. Harusnya kan yang harus ditingkatkan dari TNI kan SDM-nya, sehingga dia nggak ketinggalan sama zaman gitu kan, dengan kondisi zaman yang berubah. Nah hari ini kan mereka nggak, Mas. Orang kondisi zaman hari ini semakin berubah, udah makin maju teknologi, ini malah masuk ke ruang sipil. Yang akhirnya ya kita nggak ada urgensinya sebenarnya. Nggak ada urgensinya. Nggak ada, ini cuma kepentingan kelompok. Jadi intinya kan begitu sekarang secara prioritas ya. Yang kita hadapin sekarang hari ini kan sebenarnya lebih masyarakat, permasalahan rakyat yang kayak tadi masalah pendidikan. Ya. Kemudian kedaulatan pangan kita. Ya. Yang kedua kualitas SDM kita masih jauh dari. Ya. Kita masih jauh lah dibandingkan negara tetangga kita lah. Ya. Yang terukur dari inovasi kita yang rendah kan. Ya sekarang kayak produk dalam negeri aja kita nggak punya sesuatu yang menjadi kebanggaan kita, nggak ada. Ya. Hah? Kita punya motor dalam negeri nggak ada. India SMK, punya. SMK kita punya. SMK itu kan. Iya. Setuju nggak kalau kayak mengatakan begitu? Itu nggak urgent tuh sebenarnya. TNI, TNI, Polri, Kejaksaan itu nggak urgent. Iya Mas, dari awal kan kita kan bilang sebenarnya kan yang harus dikerjain oleh rejim saat ini kan dengan krisis ekonomi itu kan menyiapkan lapangan pekerjaan karena PHK terjadi di mana-mana. Bukan perusahaan-perusahaan kecil semua, Mas. Betul. Ini kan yang padat karya juga. Ya, ini besar-besar semua, Mas. Satu sisi kalau kita lihat industri asli Indonesia itu yang hari ini masih bertahan sampai sekarang cuma jarum. Rokok ya. Iya. Oh, negara Prabowo ini bukan mikir mengembalikan situasi rakyat yang makin terpuruk. Malah dia akhirnya mementingkan kelompoknya sendiri. Inilah menurut kita aneh rejim saat ini. Kemudian daripada itu pun ya Jokowi pun juga mulai coba mengorkestrasikan Parcok ini biar jangan kalah. Iya betul. Ya iyalah, itu kita nggak bisa nutup mata itu kan operasi Parcok itu Jokowi. Jadi kayaknya sekarang malah ini ya berlomba berebut wewenang. Berebut wewenang. Ya. Untuk mengamankan posisinya masing-masing. Ya, untuk mengamankan posisinya masing-masing. Ya. Nah kan ini kan yang menurut kita aneh gitu loh. 10 tahun kita berhadapan sama Parcok. Nah kemudian ini kita berhadapan lagi Mas sama Parcok. Partai hijau. Ya, kemudian kan kita yang ngomong gitulan Mas. Awal kita seminggu lalu podcast kita ya, 2 minggu lalu kayaknya Mas ya, kita mengatakan oh ini setelah Parcok terbitlah Parcok. Dan sekarang Partai Hijau dan Partai Coklat berebut lahan lapak. Tembak-tembakan. Ya ini kan preman. Padahal pakai duit rakyat juga, iya. Pelurunya, ya kan? Seragamnya, iya. Uang makannya. Kita kan mengatakan Mas, ini rejim loyalis, rejim yang mengedepankan loyalitas, rejim satpam, rejim preman. Ya kalau yang dipraktikkan itu Mas, kita mau mengatakan apa? Semua yang diukur loyalitas. Akhirnya orang yang loyalitas ini nggak perlu diskusi, nggak perlu ngobrol, nggak perlu pintar. Yang penting lu dengar aja kata saya. Ngejilat aja yang penting. ABS. Yang penting menjilat aja. Asal Bapak senang. Kalau ini APS, apa Prabowo senang? Itu Mas, ini yang terjadi sebenarnya Mas. Yang kita bilang ini rejim otoritarianisme ini berbahaya banget, rejim fasis ini. Di tengah krisis ekonomi yang terjadi, malah menerapin hal-hal yang seperti ini Mas. Ya akhirnya kita bilang ini bukan agenda buat rakyat, ini agenda kelompok. Agenda elit. Ya. Jadi sekarang seolah-olah agenda elit yang dipaksakan ya, agar rakyat menerima. Nah ini Mas, ini menarik Mas. Ini kan kita kan selama 2 minggu terakhir ini kita gerakan ini masif banget ya, 2 minggu banyak ya. Peristiwa yang ini. Ya. Kemudian adanya RUU Polri itu urgensinya buat siapa pertanyaannya? Sedangkan kita tahu persis di lapangan kita selalu mendapat represivitas, impunitas. Kita mengalami represivitas dan ini bukan hal baru Mas. Dari Omnibus Law, reformasi korupsi, undang-undang KPK, banyak sipil yang meninggal. Di tangan siapa? Tangan polisi. Ya, dan itu brutalannya kemarin udah sekali ya. Iya. Yang kayak di kasus di Surabaya itu lihat gila ini udah brutal nih kayak brutal sekali polisi Mas. Jadi penegak hukum yang mestinya bisa mengayomi rakyat kecil justru menjadi alat untuk menekan alat kekuasaan. Harusnya yang menjadi anjing itu mereka, bukan kita Mas. Iya. Kan anjing penjaga mereka. Ya, orang sekarang kan juga kesadaran pajaknya udah tinggi ya. Sekarang kita disuruh bayar pajak, harus kalau enggak mau dipersulit kayak omongannya Luhut ya. Tapi begitu uang terkumpul di pajak dikorupsi ya kan. Terus instrumen negara aparatur negara penegak hukum justru
nakut-nakutin rakyat. Nah, harusnya itu yang mengancam kedaulatan kolonial itu sekarang jadinya. Ya. Harusnya yang mengancam kedaulatan rakyat itu. Iya kan? Nah, itu kita harus lapor ke Menteri Pertahanan ini, Mas. Inilah yang mengancam kedaulatan sebenarnya. Bukan rakyat yang kritis, yang melihat situasi bangsa ini udah sangat carut-marut, udah kehilangan etika sama moralnya. Kemudian ketika masyarakat mengkritik, dibilang mengancam kedaulatan. Nah, kita punya apa, Mas? Kritik palengan bendera, Mas, sama kayu. Mereka senjata dikasih sama rakyat. Duit digaji sama pajak rakyat. Tapi sekarang yang menarik juga ini, Den. Jadi yang aparatur penegak hukum ini sekarang melindungi kegiatan ilegal gitu. Tambang ilegal. Justru mereka lah pemainnya, bukan rakyat kecil yang nggak punya apa-apa. Ya saya sih nggak kaget Mas hal itu terjadi, Mas. Ya kan, itu kan ironis gitu loh. Ironis. Nggak kaget kita, Mas. Artinya kan kita selalu bilang yang mengancam kedaulatan ini ya contoh kasus-kasus yang tadi Mas bilang, orang yang menjaga tambang-tambang ilegal, mau korupsi bayar polisi. Ini kan mengancam kedaulatan sebenarnya. Terang Mas Aguan yang pagarin laut ini mengancam kedaulatan. Terus kemarin kasus Pertamina itu yang merusak semuanya, Mas. Yang merusak sendi-sendi kehidupan kita berbangsa itu Mas. Moral etika kita hancur. Ya masa Mas orang korupsi dah. Terus tentara yang melakukan kejahatan, karena saya polisi melakukan kejahatan, nggak ada rasa bersalah. Jadi sekarang aparatur penegak hukum, penjaga keamanan negara ini bersekutu dengan oligarki. Jadinya di pagar laut itu kan nggak bisa kesentuh akhirnya. Kalau bersekutu kan ya mungkin kita bisa bilang bersekutu ya. Kalau cuma menjadi anjingnya oligarki ya harusnya mereka menjadi anjing yang Prabowo harus mengatakan ini anjing-anjing ini yang sebenarnya. Dia berani gitu loh. Ini jangan rakyat berkritik, rakyatnya melakukan aspirasi dibilang anjing menggonggong antek asing. Di barang kayak anjing. Iya. Dia aja yang hari ini mengabdi ke Cina sama Amerika menjadi boneka. Kita nggak mengatakan hal itu. Iya. Kan ini aneh, Mas. Ya. Ini negeri kalau kata Gus Bus negeri hayu. Negeri lucu sebenarnya. Sekarang ini yang prihatin tuh kan ini ya. Integritas negara itu sekarang rendah banget. Ya. Jadi akhirnya menimbulkan distrust dari rakyat. Apapun yang akan dikeluarkan negara pasti udah nggak dipercayain lagi, ya kan? Itu situasi yang menakutkan loh sebenarnya. Pertama Mas, kenapa trust itu hilang? Kan kita masyarakat kan udah tahu Mas. Negara membuat satu kebijakan untuk kepentingannya. Ketika dapat protes banyak, dapat kritikan, dapat penolakan di mana-mana, kemudian mereka seolah-olah menjadi pahlawan, seolah-olah demokratis. Iya. Nah, kemudian bagaimana integritas dan trust itu dapat? Trust itu ada. Karena mereka yang melakukan itu semua. Coba kalau mereka benar-benar mengadakan untuk rakyat, nggak mungkin peristiwa ini terjadi kehilangan trust. Investasi pun nggak mau di Indonesia karena trustnya hilang juga. Ya. Jadi sekarang yang kehilangan kepercayaan bukan hanya rakyat nih, tapi juga investor nih. Iya. Tapi apapun itu kan keselamatan rakyat itu kan selalu diutamakan. Iya. Jangan sampai keselamatan rakyat itu tidak diutamakan, cuma mementingkan kelompoknya. Ya kan ini kan tim-tim mawar yang dulunya yang kita anggap sebagai kejahatan HAM. Sekarang memimpin dengan biasa, dengan nggak rasa ada bersalahnya dari Republik ini. Maka nggak ada ini ya beban moral. Ya benar Mas, apa yang dikatakan proklamator kita, presiden kita pertama kan? Iya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Iya. Nah harusnya kan pesan-pesan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu kan penting Mas buat kita. Harusnya Prabowo belajar dari sejarah itu. Katanya Prabowo mengagumi Bung Karno ya, tapi nilai-nilainya nggak ini. Kita mau mengatakan dia mengagumi siapa sampai kita bingung. Harusnya kan dia harusnya secara gamblang dan terang mengatakan saya mengagumi mertua saya Soeharto. Karena apa yang dia jalani adalah menjalani apa yang belum dijalani oleh Orde Baru. Kemudian dia menjalankan di sekarang. Yang orang mengatakan Orde yang paling baru. Neo Orde Baru. Ya. Tapi agak aneh juga kalau dia mengagumi Orde Baru ya. Ya kita tahulah bagaimana kelahiran Orde Baru itu dilahirkan dari genangan darah. Ya, rakyat Indonesia yang mati. Yang kedua, selama 30 tahun lah, sebenarnya 30 tahun. Ya, bukan 30 tahun. Kan saya resmi tahun 67 Soeharto itu kan masuk. Itu kan bukan Orde yang sukses sebenarnya. Ya. Semua sebuah fake juga. Masa gelap Indonesia. Manipulasinya juga terlalu banyak gitu kan. KKN-nya meningkat. Ya. Walaupun pernah diklaim sebagai negara yang pernah swasembada, itu kan nggak selamanya, cuman pertama kali aja. Itu pun swasembada itu bukan karena memang dari bawah, tapi memang diarahkan dari pusat, suruh nanam dipaksa, hasilnya dibeli dengan murah. Ya. Jadi
banyak pemberontakan juga akhirnya kan, karena semua dipaksa nanam padi yang mungkin nggak cocok ya, harus nanam padi gitu kan. Itu yang tadinya cocok tanam tebu justru nanam padi ya kan gitu, seperti itu. Gak ada demokrasi juga sebenarnya waktu itu gitu. Ya memang kondisinya sama juga hari ini Mas. Ini kan tadi kita bilang ini rejim satpam, rejim preman. Yang nanti kita akan berhadapan juga sama itu Mas. Iya. Saya secara pribadi itu meyakini itu Mas. Karena nanti tentara ini kan gak mau capek, pasti dia akan suruh preman Mas. Ya memang hari ini negara piara itu. Kan kita jelas dan terang dong, gamblang dong kelihatnya. Ketika aksi kemarin kawan-kawan di Bandung, dia akan berhadapan sama ormas. Itu juga di Surabaya juga ya? Malang pun begitu berhadapan sama ormas. Kita belum tahu persis namanya. Teman kalau di Jakarta nanti kita akan berhadapan sama Grip. Saya udah tahu pasti itu Mas. Ya kenapa saya berani mengatakan ini Mas? Lihat aja Mas. Di spanduk Prabowo siapa Hercules ini Mas, kita miris gila, Mas. Masif banget ya. Ya sekarang miris nggak Mas, orang-orang pintar, profesor, guru besar sekolah kita mau ngapain sih Mas? Negara ini kok jadi kayak nggak punya orang pintar gitu negara ini lebih percaya sama preman dari pandangan kaum intelektualnya. Ya tadi karena kita bilang ini rejim satpam. Rejim satpam ini begitu, yang ukur loyalitas bukan kecerdasan intelektual. Sama kayak Hitler nggak? Sama, karena Hitler kan itu fasisme kan anti intelektual. Tapi Hitler itu masih bagus, inovasi teknologi zaman perang dia luar biasa. Ya karena dia menjalankan itu. Kemudian kan memang beberapa intelektual kan kita mengalami kan Mas kan memang di zamannya Hitler itu kan kita ngelihat kan bahwa banyak filsuf-filsuf dari mazhab Frankfurt ini kabur. Mazhab Frankfurt ini kabur. Termaksud sih sampai Einstein kan kabur tuh. Tapi terobosan teknologi mereka luar biasa. Itu. Nah kita ini sama sekali nggak ada tadi. Kita sudah mau otoriter, nggak ada terobosan inovasi, nggak ada terobosan teknologi ya. Investasi pendidikan kita sama sekali nggak dijalankan. Hitler tahun 45 kalah, Jerman kalah tahun 45. 20 tahun kemudian masih langsung berjaya lah. Kita begitu hancur, berapa puluh tahun, setengah abad baru mungkin bangkit lagi gitu. Ya karena memang kekuatan pikiran intelektual itu dikedepanin. Ya, kita ini kan nggak sama sekali. Kita nggak punya membangun modalitas itu masalahnya. Kita ini kan segala sesuatu yang diisi sama tentara TNI sama polisi kita kan sangat feodal. Mereka kan nggak pernah baca buku Mas. Emang tentara apa polisi disuruh baca buku? Kan enggak. Itu kemarin si Pak Agus Widjo ya, tokoh reformasi TNI yang mengatakan bahwa negara yang dikuasai oleh TNI, tentara itu nggak akan maju. Ya memang betul, padahal dia ngomongin intelektual tentara sendiri loh. Jadi sebenarnya Mas, kita juga ingin menjelaskan juga ya, kita ini kan bukan anti polisi, anti tentara. Tapi kemudian kan dengan kondisi mereka yang nggak pernah meningkatkan SDM-nya, mereka yang nggak pernah meningkatkan intelektualitasnya, ya akhirnya kan trust. Apakah itu ketika menerapkan itu ada trust? Enggak sama sekali. Kemudian kita mengalami sejarah yang buruk dengan Angkatan Darat, tentara lah pada khususnya. Bahkan kejadian belum lama kan wartawan itu dibunuh, kan wartawan perempuan itu di Kalimantan itu kan dibunuh sama tentara Angkatan Laut. Ini kan miris gitu loh. Kemudian kepolisian kita itu merespon kritikan dengan intimidasi. Ya. Dan yang buruknya sekarang ini kan terjadi perebutan pemenang otoritas ya. Di lahan sipil antara TNI dan Polri. Jadi kan undang-undang TNI udah disahkan, nanti kan RUU Polri juga mau disahkan. Ya. Intinya apa? Mereka saling menguatkan satu sama lain. Ya, rebut lapak. Ya, rebut lapak, hasilnya gitulah. Kalau rebut lapak itu terkenal dengan apa Mas? Terkenal dengan ya kan makanya kasus yang di Lampung lah. Ya, ormas-ormas. Ya sebenarnya kan rebut lapak ini kayak preman dan ormas-ormas yang reaksioner lah. Iya. Ormas-ormas yang reaksioner, kan akhirnya kita ngelihat toh negara mau bersikap seperti itu terus. Itulah yang kita bilang perlawanan akan terus besar. Kesadaran kolektif masyarakat dengan kondisi ekonomi yang makin terperosot, kemiskinan yang makin meningkat. Jangan salahkan masyarakat gitu loh. Ya. Ketika masyarakat sipil itu melakukan perlawanan, melakukan satu perjuangan. Jadi menurut Dedi gimana nih? Kan inisiasi perlawanan ini sekarang udah mulai menguat ya. Konsolidasi di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil udah mulai menyatu ya ini. Sudah ada kohesi lah gitu ya. Ini akan berlanjut atau enggak ini? Pasti akan berlanjut Mas. Karena tadi itu kita bilang uang efisiensi kan, ini efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo ini kan duitnya masih di kantongnya. Kemudian kan nanti kan hotel-hotel kan semua kan
Rapat-rapat negara kan, rapat-rapat pemerintah kan selesai, Mas. Ya. Itu kan salah satu implementasi dari itu ya. Efisiensi. Kemudian kan ini kan akan terjadi PHK. Ya. Massal. Nah, kemudian pun PHK terjadi di mana-mana. Dan di kawan-kawan mahasiswa pun, di isu mahasiswa kan UKT kan semakin naik, Mas. Bukan menurun, Mas. Di tengah situasi kayak gini, Mas. Ini kan yang akhirnya membuat menimbul perlawanan. Ini kan kontradiksi antara kelas penguasa sama kelas yang ditindas. Udah begitu, Mas. Jadi ketika ini menimbul perlawanan, jangan salahin masyarakat gitu. Ya. Dari pembicaraan kita nih, apa yang disampaikan oleh Randy ini? Kan yang perlu kita sampaikan, kalau hari ini kan kita udah bosan, Mas, menyampaikan hal-hal yang baik, hal yang benar untuk bagaimana untuk pemerintah, untuk negara hari ini ya. Kita lebih menyampaikan bagaimana untuk kawan-kawan hari ini, masing-masing gerakan, masing-masing organisasi, silakan melakukan konsultasi, membuat masukkan eskalasi gerakan ini. Karena kedepannya kita akan berhadapan lagi dengan krisis ekonomi yang makin parah. Kemudian RUU yang dibuat bukan untuk kepentingan kita sebagai rakyat yang hari ini tertindas dan terhisap. Ayo kita bangun satu front persatuan memang untuk melawan, memukul mundur nih pengisap dan memukul mundur oligarki. Karena mereka lah sejatinya yang bikin kita sengsara. Dan seharusnya mereka lah hari ini yang sebenarnya mengancam kedaulatan berbangsa dan bernegara. Itu sih, Mas. Tapi ini juga ya, kita tidak membenci TNI Polri. Karena mereka adalah bagian dari amanah konstitusi. Ya. Tapi yang kita persoalkan adalah praktek-praktek kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau untuk melayani kekuasaan. Sekarang kan gitu. Ya. Oke, Ren. Thank you, Ren. Ya, siap, Mas. Makasih banyak.